Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, pada video kali ini bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang berakhlak karimah. Ada beberapa macam sikap yang menunjukkan contoh dari berakhlak karimah. Kemarin sudah kita bahas tentang sikap jujur dan sikap amanah. Sekarang kita akan lanjutkan yang ketiga, yaitu patuh kepada orang tua. Yang keempat, patuh kepada guru. Yang kelima, sikap santun. Dan yang terakhir, sikap menghargai. Yang ketiga yaitu patuh kepada orang tua. Siapakah yang mengurusmu ketika kamu masih bayi? Siapakah yang harus bangun malam menggantikan popokmu dan memberimu susu? Siapakah yang menjagamu sepanjang hari agar kamu merasa nyaman? Siapakah yang menyuapimu ketika makan serta mengajarimu berbicara dan berjalan? Tidak lain yaitu adalah orang tua. Semua itu dilakukan oleh orang tuamu, terutama ibumu. Ibumu lah yang mengandung, melahirkan, mengasuh, dan memberimu kasih sayang. Kemudian ayahmu yang bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhanmu dan keluarga. Semua dilakukan agar kamu menjadi anak yang soleh. Kasih sayang mereka harus kita ganti dengan menghormati dan mematuhinya. Bagaimana caranya? Menghormati orang tua dilakukan dengan bersikap sopan dan santun. Ketika berbicara haruslah sopan. Ketika bersikap haruslah santun. Jauhilah berbicara keras dan bersikap kasar kepada orang tua. Itu adalah perilaku durhaka dan Allah tidak menyukai anak yang durhaka. Jadi anak-anak bapak hendaknya selalu menghormati dan patuh kepada orang tua, sebab mereka lah yang telah mengasuh kita dari kecil hingga sampai saat ini. Sebagai rasa terima kasih kita, mari kita berbakti kepada orang tua. Yang keempat, patuh kepada guru. Siapakah yang mengajarimu membaca, menulis, dan berhitung? Siapa pula yang mengajarimu bernyanyi, menari, dan melukis? Semua itu dilakukan oleh guru yang mengajarimu banyak ilmu pengetahuan. Sesuatu yang dulunya kamu tidak mengetahuinya, sekarang kamu tahu berkat bimbingan para guru. Kamu menjadi anak yang pandai dan memiliki keterampilan. Kepada guru, kita juga harus hormat dan patuh, seperti kepada kedua orang tua kita. Guru adalah orang tua kita ketika di sekolah. Kita wajib menghormatinya dan mematuhinya. Contoh bersikap hormat dan patuh kepada guru diantaranya: yang pertama, mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu dengan guru. Kedua, bersikap sopan, berbicara kepada guru dengan suara yang pelan tapi jelas. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru ketika sedang pelajaran.
Yang keempat, melaksanakan piket yang sudah ditentukan oleh guru. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas pelajaran sekolah dengan sungguh-sungguh. Ini adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Yang kelima, bersikap santun. Santun adalah sesuai dengan tata krama yang ditetapkan. Adapun tata krama adalah aturan berperilaku yang harus ditaati. Sikap santun merupakan wujud sikap menghormati. Sikap santun diterapkan ketika berhadapan dengan orang lain. Perilaku santun dapat ditunjukkan ketika berbicara. Ketika temanmu melakukan kesalahan, kamu tidak boleh membentaknya, sebab itu bukan cara yang santun. Sebaiknya kamu menasihatinya dengan ucapan yang baik, lalu memberitahu bahwa tindakannya itu merugikan orang lain. Dengan begitu, dia akan menyadari kesalahannya. Kita harus bersikap santun kepada semua teman. Jika kita santun kepada semua teman, mereka akan santun kepada kita. Orang yang santun akan dihormati orang lain karena mampu menjaga lidahnya. Dia akan menghindari bicara yang kotor atau yang sia-sia. Dia hanya berbicara seperlunya dan yang bermanfaat. Jika dia pandai menjaga lisannya, dia akan dihormati orang lain. Menjaga lidah adalah membiasakan berbicara dengan santun. Jadi anak-anak bapak yang soleh dan soleha, ketika berbicara hendaknya lah berbicara dengan santun dan menggunakan bahasa yang baik. Yang keenam, sikap menghargai teman. Menghargai teman dapat dilakukan dengan cara menerima apapun keadaannya. Misalnya, kamu memiliki teman yang berbeda warna kulitnya. Jangan mengejeknya. Mengejek teman termasuk perbuatan tercela. Meskipun berbeda warna kulitnya, dia adalah ciptaan Allah juga. Berteman tidak boleh pilih-pilih. Kamu harus menghargai semua teman dan tidak membeda-bedakannya. Perilaku menghargai teman dapat diterapkan dengan menerima setiap perbedaan. Di dunia ini tidak mungkin semua orang sama dan semuanya pasti memiliki perbedaan. Perbedaan itu bisa terjadi dalam hal warna kulit, bentuk tubuh, warna rambut, kekayaan, jabatan atau pangkat, dan juga perbedaan pendapat. Semua perbedaan tersebut harus kita terima. Berbagai perbedaan itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, itulah sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sikap jujur, sikap amanah, patuh dan hormat kepada orang tua, patuh dan hormat kepada guru, bersikap sopan dan menghargai. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bapak untuk terus jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah angkat virus ini, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, belajar di sekolah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak tutup.
Fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.